Kondisi bayi Dara kini semakin stabil setelah mendapat perawatan dari Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Dara kini dirawat di dalam ruangan Intensive Care Unit ICU rumah sakit itu. Bersama saudari kembarnya Dara sempat ditolak di 8 rumah sakit di Jakarta. Nyawa Dara sendiri akhirnya tak tertolong. Sementara kondisi Dara di Rumah Sakit Tarakan kini semakin membaik setelah mendapatkan bantuan alat pernapasan. Masalah pembiayaan yang sempat membelit orang tua Dara dan Dera juga sudah terpecahkan setelah Pemprov DKI menanggung seluruh biaya dengan program Jakarta Sehat. Sementara siang tadi Satgas Perlindungan Anak datang ke keluarga Dara. Kepala Satgas PA Muhammad Ihsan mengatakan rumah sakit hendaknya tidak lagi memaksa pembayaran uang muka dari pasien dan harus mengutamakan penanganan medis terlebih dulu. Ihsan juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan investigasi apakah ada pelanggaran prosedur dari rumah sakit yang didatangi keluarga korban. Sementara pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membantah telah menolak pasien bayi kembar Dara dan Dera. Hal itu disampaikan Direktur Utama RSCM Jakarta, Ceresna Heriawan, siang tadi. Menurut Ceresna, tidak ada lagi penolakan dari pihaknya atas rujukan dari Rumah Sakit Zahira Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kondisi ruang perawatan Nitro Intensive Care Unit atau NICU untuk bayi yang penuh membuat pihak rumah sakit RSCM tidak dapat lagi menampung kedua bayi kembar tersebut. RSCM sendiri memiliki 10 tempat tidur di ruang NICU dan 4 tempat tidur di ruang untuk bayi yang baru lahir. Semuanya telah terisi dan masih ada 7 pasien lagi yang masih antre menunggu giliran masuk. Sebelumnya diberitakan pasien bayi kembar Dara dan Dera sempat mengalami gangguan pada saluran pernapasan karena lahir dalam kondisi prematur. Mereka sempat ditolak 8 rumah sakit di Jakarta karena kondisi kamar yang penuh. Ini punya di RSCM, pasiennya nggak dibawa ke sini soalnya? Oh, nggak dibawa? Tidak. Oh, berarti masih ada. Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau jadi akhirnya datang ke sini, keluarganya datang ke sini membawa surat. Hanya membawa surat Ya, saja? surat menanyakan apakah ada tempat di sini untuk kasus ini. Kemudian dicek di ruangan, sampai ternyata jadi pasiennya nggak dibawa. Orang tua Dera telah membawa kartu Jakarta Sehat ketika membawa Dera dan Dara berkeliling ke berbagai rumah sakit. Namun kartu itu tampaknya tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa Dera. Bahkan salah satu rumah sakit meminta uang muka 10 juta rupiah. Jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dipertanyakan pasca kejadian yang menimpa Dera Nur Anggraini, sang bayi prematur yang meregang nyawa karena tidak tertangani oleh 9 rumah sakit rujukan. Bekal kartu Jakarta Sehat yang dimiliki orang tua Dera ternyata tidak cukup membuat bayi berusia 7 hari itu mendapat perawatan yang layak. Salah satu rumah sakit rujukan pun sempat meminta uang muka 10 juta rupiah untuk rawat inap. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, menampik dugaan bahwa pihak rumah sakit menolak Dera karena alasan finansial. Baginya, ini akibat keterbatasan kamar dan alat medis. Jakarta Sehatnya berjalan, tapi pendukung di rumah sakitnya yang belum siap 100%, jadi kejar. Ya kalau Jakarta Sehatnya nggak dikeluarkan, berarti malah ada 70% orang berapa ratus ribu itu per bulan yang harus menanggung sakit hanya di rumah, kan nggak bisa. Ini sudah betul, hanya kalau ada 1-2 kasus ini selesaikan lah. Menyikapi pelayanan kesehatan berupa kartu Jakarta Sehat yang dinilai belum paripurna ini, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia menuntut perubahan sistem. Kita bicara tidak masalah uang, tapi pengelolaan yang tidak profesional akibatnya seperti ini. Ya. Jadi sebaiknya, ya, kalau menolong masyarakat, jangan tanggung-tanggung. Sistem manajemennya dirubah. Memang program kartu Jakarta Sehat berjalan, namun seharusnya tidak perlu ada Dera yang harus mendera karena alasan ketiadaan fasilitas medis. Karena sejatinya kartu Jakarta Sehat diperuntukkan bagi mereka yang sangat membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Tim Liputan Metro TV. Dera, bayi yang meninggal karena terlambat mendapat penanganan medis dari rumah sakit, berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah Dera berprofesi sebagai penjual kaos kaki di daerah Pasar Minggu, Jakarta. Peristiwa yang dialami Dera, bayi yang meninggal karena terlambat mendapat penanganan medis dari rumah sakit, menyedot perhatian masyarakat. Pihak rumah sakit dan Pemprov DKI Jakarta dianggap lalai menyelamatkan nyawa bayi mungil ini. Elias, ayah kandung Dera, masih tampak berduka saat ditemui di rumah kontrakannya yang sederhana di daerah Jati Padang Baru, Jakarta Selatan. Meski begitu, Elias dan istrinya mengaku sudah ikhlas melepas kepergian anak mereka.
Untuk menghidupi keluarganya, pria berusia 20 tahun ini berusaha dengan berjualan kaos kaki di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalau di sini ibunya kita harus dirawat dulu, soalnya kurang sehat. Sama mungkin kalau emang ntar dari KPI boleh bawa anak dari Tarata ya, Tarata bawa ke Pasar Rebo, mungkin kita satuin nama ibunya. Itu aja. Saya juga udah bilang sama Pak Isan dari KPI, saya udah serahin kepada beliau. Elias mengaku tidak akan menuntut apa-apa kepada 10 rumah sakit yang menolak memberikan penanganan medis bagi anaknya. Elias akan fokus untuk mengurus istri yang dinikahinya pada Desember 2011 lalu, serta anaknya Dara, yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Kejadian yang dialami keluarga ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi ketersediaan alat medis di rumah sakit yang ada di Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Asri Nirmalawati, Laras Pratiwi, Metro TV. Bayi Dera mungkin saja bisa diselamatkan apabila rumah sakit dapat cepat menanganinya. Namun fasilitas dan penunjang medis di banyak rumah sakit di ibu kota yang minim rupanya menjadi masalah serius sehingga banyak pasien yang tidak bisa dirawat. Seorang bayi prematur bernama Dera Nur Anggraini meninggal akibat penyakit kelainan di kerongkongan. Diduga Dera meninggal karena tidak mendapatkan penanganan cepat dari rumah sakit. Bahkan sebanyak 8 rumah sakit menolak untuk merawat Dera dengan alasan penuh dan tidak ada alat. Kondisi Dera sendiri saat itu mengharuskan ia dirawat dalam fasilitas Neonatal Intensive Care Unit atau NICU. Saat keluarga mendatangi ke-8 rumah sakit tersebut, pihak rumah sakit mengaku bahwa NICU yang mereka miliki dalam keadaan penuh. Di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo misalnya, mereka mengaku saat keluarga Dera datang, pasien yang sedang menggunakan fasilitas NICU bahkan melebihi alat NICU yang dimiliki rumah sakit. Nah, kemudian waktu itu dilakukan pengecekan. Nah, ternyata di NICU itu penuh. Ya, kita total untuk ruang rawat perinatologi termasuk neonatal ICU itu ada 54 tempat tidur. Saat itu bahkan bukan hanya penuh pas 54, kita tambahkan 3 pasien lagi sampai waktu itu ada 57 yang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tidak dirawat, yaitu sisa dari pasien tersebut. Saat Dinas Kesehatan dikonfirmasi terkait adanya dugaan penolakan oleh 8 rumah sakit tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, Din Emawati membenarkan bahwa fasilitas NICU yang dimiliki ke-8 rumah sakit tersebut saat itu sedang penuh. Padahal fasilitas NICU yang tersedia di seluruh rumah sakit di Jakarta berjumlah 143 unit. Menurut Din, hal ini juga dikarenakan sistem informasi dan komunikasi antar rumah sakit di Jakarta belum terkoneksi secara online, sehingga menyulitkan pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lainnya. Ya. Nah, ke depan yang harus kita buat manajemennya satu tadi online system antar rumah sakit. Tentunya digabungkan dengan sistem informasi rumah sakit. Itu kita harus online kan di DKI. Dengan demikian saya tahu persis kelas 3 yang kosong di mana. Kemudian NICU yang kosong ada di mana. Untuk menghindari terulangnya kejadian serupa, Pemprov DKI Jakarta diharapkan mau untuk lebih berinvestasi membeli NICU jika memang dirasa kurang. Selain itu, Pemprov juga harus menambah kerjasama dengan rumah sakit swasta agar jaminan Kartu Jakarta Sehat bisa diterima di semua rumah sakit dan tidak akan ada lagi pasien yang ditolak. Ansori Yusuf, Rianto Eko Putra, Yudil Ada, Metro TV. Kasus yang menimpa bayi kembar Dera dan Dara tidak sekali ini saja terjadi di negeri ini. Sejumlah kasus penanganan rumah sakit yang lamban membuat penyakit yang diderita para pasien semakin parah, bahkan hingga nyawa mereka tidak tertolong lagi. Potret kemiskinan rakyat di negara ini seakan tidak ada habisnya. Tidak maksimalnya penanganan pihak rumah sakit terhadap pasien dialami oleh pasangan suami istri Martin dan Susan. Kesedihan mendalam mereka alami saat buah hati mereka pergi untuk selama-lamanya. Nisa Ismail, bayi perempuan mereka yang baru berusia 8 bulan, meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari, Cimahi, Jawa Barat. Nisa meninggal karena mengalami kejang. Di balik kepergian Nisa, keluarga merasa penanganan medis pihak rumah sakit sangat lamban yang mengakibatkan nyawa Nisa tidak tertolong.
Keluarga menuding pihak rumah sakit hanya memberikan perawatan seadanya karena keluarga tidak mampu membayar biaya perawatan. Selain itu, pihak rumah sakit juga enggan memberikan obat untuk Nisa jika belum dibayar. Padahal obat itu sangat dibutuhkan Nisa. Tidak hanya itu, Elsa Ainur Rahma yang baru berusia 6 bulan harus menghembuskan nafas terakhirnya akibat tidak mendapatkan penanganan medis dari Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. Awalnya Elsa hanya terkena flu ringan, namun setelah mengkonsumsi obat, keadaannya justru berdampak pada paru-parunya. Elsa mengalami kejang dan kemudian susah bernafas. Menanggapi hal itu, orang tua Elsa membawa bayi mungil ini ke Rumah Sakit Sari Asih. Karena tidak mampu membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah, Elsa pun tidak bisa mendapatkan pelayanan yang memadai. Dan akhirnya, nyawa Elsa tidak tertolong lagi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Wati. Perempuan berusia 37 tahun ini selama 2 bulan sempat bertahan di lorong Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Tidak ada biaya untuk pulang ke rumah, membuat Wati nekat bertahan. Setiap harinya ditemani Pulung sang suami, Wati tidur menempati lorong rumah sakit, hanya beralaskan kardus bekas. Meskipun sudah mengantongi surat jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dari daerah asalnya, namun pihak rumah sakit seakan tidak memberikan Wati kejelasan. Padahal penyakit tumor ganas yang hinggap di kaki sebelah kanannya semakin memburuk. Nasib rakyat miskin seolah tidak ada harganya. Mereka harus menanggung berkali-kali lipat kesedihan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Bahkan sistem jaminan kesehatan yang sudah diatur pemerintah sama sekali belum berguna. Tim Liputan, Metro TV.